Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Desi Ratnasari, NIM di 1A021396 dari kelas F1 Hukum Administrasi Negara, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan dosen pengampu Bapak Johannes Jonikonya SHMH. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai yang pertama, dalam menjalankan instrumen yuridis, apakah seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas yuridikitas? Yang kedua, kemukakan beberapa instrumen yuridis yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Provinsi NTB yang menurut pemahaman atau pandangan Anda bertentangan dengan asas yuridikitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apakah seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas yuridikitas. Menurut pendapat saya, setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan harus dilandasi wewenang yang sah yang diberikan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat administrasi negara membuat suatu keputusan dengan terikat kepada 3 asas, yaitu asas yuridikitas, dan asas legalitas, dan asas diskresi. Sedangkan instrumen yuridis adalah ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam mewakili negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat administrasi negara terikat dan dibatasi oleh 3 asas, yaitu asas yuridikitas, asas legalitas, dan asas diskresi fresh mention. Seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas yuridikitas, yang dimana dimaksud dengan asas yuridikitas adalah bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua, mengenai instrumen yuridis yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Provinsi NTB yang menurut pemahaman atau pandangan Anda bertentangan dengan asas yuridikitas. Menurut pendapat saya, asas yuridikitas itu merupakan setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dan dapat kita terangkan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. Maksudnya dalam arti luas di sini bisa peraturan perundang-undangan dan bisa juga asas-asas umum pemerintah yang baik. Jadi salah satu contoh instrumen yuridis yang bertentangan dengan asas yuridikitas sering kita lihat yakni berkaitan dengan pemberian izin. Contohnya yang ada di NTB yaitu seperti pertama, pembangunan proyek termasuk sirkuit Mandalika melanggar atau bertentangan dengan asas yuridikitas dan HAM karena hak-hak masyarakat belum terpenuhi tetapi pembangunan jalan terus dilakukan. Hal ini termasuk pemaksaan kepada para masyarakat. Dalam proses pembangunan itu telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat, Sasak, intimidasi dan ancaman serta tidak ada ganti rugi kepada masyarakat dan izin pula tidak ada kepada masyarakat sekitarnya. Contohnya yang kedua yaitu tindakan pemerintah untuk melakukan pengerukan pasir di Tanjung Benoa di NTB ini sangat bertentangan dengan asas yuridikitas karena hal ini banyak sekali dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar seperti berkurangnya mata pencaharian masyarakat hingga bisa memutuskan mata pencarian mereka dan serta rusaknya ekosistem laut serta hewan-hewan laut yang akan punah. Sekian pendapat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman dan semoga bermanfaat.